Seputas present. Talk in the class. Sebelum masuk ke video, jangan lupa terapkan 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga kesehatan ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk buka masker ya, biar artikulasinya lebih jelas. Selamat datang di Talas, Talk in the Class, di mana kita membahas obrolan dan topik-topik yang menarik dan inspiratif secara santai tapi serius. Halo semua. Di episode kali ini, saya Sofia Rahayu Sukma hadir untuk membahas obrolan dan topik-topik yang menarik dan juga inspiratif untuk semua. Dan juga kita ingin mengajak kalian nih untuk terus mengembangkan bakat diri kita agar selalu berinovasi, berkarya, dan tentunya berprestasi. Topik kali ini yang akan kita bahas mengenai pendidikan bersama tamu yang sangat spesial, spektakuler, dan inspiratif, yang menjadi panutan bagi kita semua termasuk saya sendiri. Di sini ada Bapak Haji Murjani SEMM selaku anggota DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 2, dan juga Bapak Dr. Haji Yonandi SECMT selaku Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Sebelum ke topik nih Pak, Sofi mau nanyain dulu bagaimana kabar bapak-bapak ini hari ini? Alhamdulillah sehat ya, ini luar biasa, senang dan terima kasih atas apresiasinya juga atensinya dari anak-anak Bapak yang luar biasa. Ini pasukan perspektif Bapak Ibu guru dan semuanya, dan bahkan nih luar biasa yang menjadi hostnya adalah ketua OSIS nih. Sehat juga ketua OSIS? Alhamdulillah ya Sofi. Ya. Oke, ikutan kalau saya mesti maskernya turunkan dulu ya, biar kenal. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, semangat pagi, dahsyat luar biasa ya. Harus semangat walaupun di siang ini cukup panas, tapi juga udah ada AC-nya. Oke, makasih adik-adik, rekan-rekan, Bapak Ibu guru juga saya hormatin luar biasa, Pak Yunandi kepala sekolah. Sudah berapa minggu ini chatting saya terus, telepon terkait dengan diajak main ke SMA 10 katanya gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya ulangin, saya perkenalkan diri, saya Murjani sebagai wakil di DPRD dari adik-adik juga Bapak Ibu. Saya di Komisi 2 itu terkait dengan ekonomi dan keuangan sesuai dengan background saya. Terus saya ditempatkan di Badan Anggaran di DPRD Kota Tasikmalaya. Saya luar biasa hari ini bisa bertatap muka, bisa berkumpul, dan rasanya saya seperti di studionya artis nih. Luar biasa nih. Keren. Kaget juga gitu ya, ada SMA yang lengkap dengan fasilitas seperti ini gitu. Jadi saya cukup bangga, dan ketua OSIS-nya juga perempuan. Siapa namanya, Neng? Sofia Rahayu Sukma. Sofia. Saya dulu SMA cita-cita pengen jadi ketua OSIS, nggak jadi-jadi gitu loh. Pengen jadi leader nggak jadi-jadi. Tapi luar biasa hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Silahkan nanti apa yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bermanfaat untuk ya umumnya, khususnya untuk SMA 10 ya kan. Ya, umumnya nanti untuk masyarakat Mangkubumi. Terima kasih, silakan. Baik ya, sudah kita tahu semuanya nih bahwa kabar Bapak anggota DPRD juga Bapak Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya ini untuk hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang sedikit dengan Bapak nih mengenai pendidikan di Kota Tasikmalaya. Sebelum masuk ke topik juga nih, kan udah setahun ini ya Pak ya, hampir setahun ini bahwa di Kota Tasik maupun seluruh Indonesia gitu ya Pak, melakukan pembelajaran daring nih Pak. Untuk di Kota Tasik sendiri, apakah efektif untuk pembelajaran daring selama 1 tahun ini?
Saya ya. Oke. Jadi kalau ditanya efektif atau enggak ya tergantung kebiasaan. Memang kalau kita perubahan dari tatap muka ke daring ya banyak keluhan gitu ya. Tapi begitu nanti udah biasa sebenarnya juga efektif, walaupun memang saya nilai karena nggak biasa tadi, saya nilai sampai hari ini memang masih tetap dari sisi orang tua umumnya yang SD dan TK itu bertatap muka. Tapi kalau SMA, kuliah kayaknya udah biasa ya gitu loh. Memang yang paling enak memang kita tatap muka dari sisi guru dan siswa bisa bertatap langsung secara fisiologis itu berbeda dibanding dengan kita cara daring mungkin gitu ya. Bapak boleh jawab nih? Boleh ya. Ya, udah komentar. Ya, sejujurnya ya ini pandemi ini ya tidak bisa kita pasti semua mendapatkan ini ya, semuanya sama. Tapi pada prinsipnya ya buat kami pendidikan dengan pandemi ini yang luar biasa kehilangan adalah mendidiknya. Jadi kalau mengajar itu yang utama itu sebenarnya mendidiknya. Seperti halnya AKM yang saat ini pemerintah gulirkan ya, ASN nasional fokusnya ke AKM. Sebenarnya pada akhirnya kita akan di pendidikan ini di lingkungan sekolah bukan berarti kita memberikan cara kepada anak bagaimana menjawab soal, tapi ke depan adalah bagaimana mendidiknya dengan baik sehingga jadi anak yang soleh. Nah, lebih hebat lagi adalah sisi materi, sisi konten adalah bagaimana menggiring dia memiliki kemampuan menalar yang hebat ya. Nah, dengan kondisi pandemi saat ini ya, kalau untuk SMA 10 yang Bapak pahami, jujur ini sebuah di sisi lain bencana Pak ya, benar, karena kita belum siap. Secara umum siswa seputas ya, kita menyebutnya seputas Pak, 10 Tasikmalaya itu belum siap. Kami benar-benar kehilangan mereka ya. Jadi kami jujur belum siap selama sampai 1 tahun ini. Tapi kami pun tidak meminta untuk perpanjangan pandemi Pak. Karena tetap dengan gadget itu tidak bisa kita menggantikan peran guru yang namanya mendidik. Karena pada akhirnya yang diharapkan oleh orang tua ketika menitipkan anaknya di seputas adalah mengharapkan anaknya ada anak yang soleh. Saya yakinlah kalau dengan soleh akan mendapat bonus tambahan menjadi anak yang sukses. Kira-kira begitu. Ya, jadi memang setuju saya dengan Pak Kepala Sekolah ya. Problem hari ini memang seputar itu. Jadi bukan hanya kita menjadi pandai, menjadi pintar, tapi memang kalau tatap muka itu banyak sekali hal yang kita bisa dapat ya. Apalagi dari sisi bagaimana guru bisa mendidik hal. Kayak di sini kan luar biasa nih, saya lihat ada bukan musola, itu kelihatannya masjid walaupun belum jadi ya. Mudah-mudahan nanti cepat segera selesai itu pembangunannya. Artinya kan bisa menggiring anak-anak kita juga bagaimana bisa sholat bersama dan sebagainya. Memang itu yang hari ini akhirnya kehilangan. Saya berharap juga ini pandemi cepat usai, artinya selesai penyebarannya dan kita bisa bersekolah lagi. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan saya untuk yang tingkat sebagai pandangan dan usulan mungkin ke kementerian ya, untuk tingkat SMA dan kuliah sebenarnya kalau saran saya bisa untuk tatap muka dengan nanti diatur umpamanya shift pagi sore, yang hari ini kan biasanya umumnya pagi aja, pagi sore, karena umumnya kan udah memasuki masa-masa yang udah bisa menjaga diri gitu ya. Tapi kalau memang anak yang SMP, SD, apalagi TK, memang saya juga sebaiknya tetap mengikutin anjuran pemerintahan yang hari ini memang tetap daring karena penyebaran COVID ini masih cukup tinggi dan kita riskan. Kita ya mudah-mudahan nanti intinya adalah ini cepat selesai dan kita siap lagi untuk
belajar secara normal. Mungkin itu ya tambahannya. Baik ya, terima kasih untuk Bapak yang sudah menjawabnya. Mungkin ya seperti yang kita ketahui juga ya, selama pembelajaran daring ini kita juga makin kesini itu jadi jenuh ya, ingin segera untuk tatap muka kembali ya. Udah rindu bersama Bapak Ibu guru juga, sama teman-teman juga. Nah, Pak, seperti yang dikatakan Bapak barusan, katanya untuk tingkat SMA, SMK juga mahasiswa itu bisa ya Pak tatap muka. Juga dilihat Bukan bisa, saya berpandangan mengusulkan layaknya udah mulai pemahamannya udah mulai kuat kan, Iya. anak-anak udah umurnya gitu, jadi Udah mungkin dewasa. bisa dijalankan gitu. Jadi bisa dikatakan dari kita juga ya, dari SMA, tingkat SMA, SMK sama mahasiswa juga sudah bisa untuk menjaga diri kita Ya. gitu ya. Juga kan sekarang kita semua tahu gitu ya, bahwa tenaga pendidik, tenaga pengajar itu sudah divaksin. Nah, apa ya, dari kita sendiri berpendapat gitu, apakah sekolah tatap muka itu udah bisa dibuka kah? Sedangkan ya dari tenaga pengajar sendiri sudah divaksin gitu. Nah, jika ada untuk niatan gitu untuk sekolah tatap muka, bagaimana proses KBM nanti setelah selama setahun ini kan udah daring gitu. Sekarang ada persiapan kah untuk tatap muka gitu? Ya, saya vaksin keduanya besok. Ya, vaksin pertama ya sebenarnya besok. Begini, betul paman contoh saya, beliau kepala sekolah, guru vaksin, tapi nggak sampai sebatas itu. Artinya dari sisi siswa-siswinya juga kan belum divaksin, ya kan. Jadi kendala hari ini adalah kenapa kita juga tetap khawatir terkait dengan tatap muka secara langsung di sekolahan. Bukan hanya guru dengan murid, tetapi bagaimana juga murid antar murid ini yang lebih berbahaya gitu loh ya. Dan kebiasaan kita, cara berbudaya menghormatin yang lebih tua atau tata krama kita kan selalu setiap ketemu itu selalu salaman, cium tangan. Sebenarnya kan bibit penyebaran adalah di situ gitu ya, dengan cara salaman terus cium tangan dari situ, dan kadang-kadang kita lupa langsung mengusap muka. Sebatas kita sebenarnya salamannya nggak ada masalah, asal setelah salaman itu kita pakai hand sanitizer atau cuci tangan sebelum kita memegang muka itu sebenarnya, dan itu harus menjadi habit supaya kita bisa jalankan. Selama ini masih kita bertahun-tahun dari budaya kita masih karena tanah salaman terus cium tangan, dan itu udah jadi kebiasaan, dan itu memang sulit untuk dijalankan gitu. Jadi harapan kita adalah kalau memang ini tingkat kedewasaannya SMA sederajat kuliah itu udah bisa, ya sebenarnya pemerintah harus nanti bisa berpikir ulang, kira-kira nanti dengan analisa bisa nggak kita tatap muka gitu. Itu sebagai masukan saya sebagai sebagai orang tua dari anak saya juga, anak yang SMA kelas 1 gitu ya. Dan sekarang juga di rumah terus. Anak saya ada 2 putri, yang satu semester 6 di Bandung, yang keduanya SMA 1 kelas 1 gitu. Jadi juga selama ini saya juga akhirnya jadi orang tua, jadi guru di rumah gitu ke sana. Ya, mudah-mudahan saja Pak Gubernur sudah menjanjikan, beliau sudah berjanji kalau vaksin semua guru selesai, dan prediksinya apalagi kelihatannya serempak guru se-Jawa Barat itu akhir Maret selesai semua. Tapi kantor cabang dinas UPTD lah begitu ya belum. Nah, jadi harapannya entah ini sebuah janji, ini hanya sebuah penyemangat atau kurang tahu. Yang jelas kata beliau kalau semua guru sudah divaksin, insya Allah tatap muka. Karena Sophie usia berapa Sophie? 16, masih di bawah 18 tahun. Jadi si Sinovac ini belum bisa untuk usia di bawah 18 tahun. Jadi nanti mungkin apakah nanti akan ditemukan, betul Pak tadi ya, kita bingung juga. Karena sebenarnya jumlah orangnya lebih banyakkan siswa daripada gurunya. Yeah. Nah, mereka belum divaksin ya? Apakah ada imunitas, ada vaksin seperti
waktu kecil dulu ya itu gimana. Tapi saat ini kan Sinovacnya belum bisa untuk di bawah 18 tahun yang saya tahu itu ya. Nah jadi mungkin mudah-mudahan sih segera. Tapi kata Pak Gubernur insya Allah asal betul tadi kita menghabit bersama-sama insya Allah Pak di 10 ini hampir semua tempat itu semua ruang itu ada tempat cuci tangannya lah, ada wastafelnya insya Allah kita protokol kesehatan kita nomor satukan dan kita sepakati nanti pokoknya semua siswa di sini harus sayang dengan dirinya, sayang dengan orang tuanya, sayang dengan gurunya. Nah kita menghabit kebiasaan-kebiasaan itu sehingga protokol kesehatannya bisa kita jalankan sebaik-baiknya insya Allah. Mudah-mudahan ya pasti udah agak kuat ya, sama gurunya juga udah rindu katanya. Nah, ya. Tapi saya ada satu sisi melihat di SMA 10 ini luar biasa ya, udah lahannya luas, udah 3 hektar lebih ya. Ini kayaknya di Tasik, kota Tasik satu-satunya yang seluas ini ya. Terus kita lihat adalah pengembangannya yang cukup luar biasa. Saya lihat ada masjid, terus juga ada tempat-tempat yang kita untuk pojok literasi itu luar biasa. Kelihatannya nanti jadi SMA rujukan ini. Udah SMA 10 aja katanya, luar biasa katanya gitu. Ini siswanya boleh tahu berapa semuanya Pak? 887 Pak. 887. Gurunya? Gurunya ada 60-an. Iya. Kalau hitung-hitungannya udah imbang belum itu? Antara guru sama siswa? Guru dengan siswa kalau melihat jumlah jam itu cukup Pak. Cukup ya. Ya apalagi udah cukup, tinggal ya adik-adik dua kanannya tinggal nyari duit untuk menyelesaikan masjidnya ya. Begitu masjid selesai nanti sekolah udah tatap muka kan gitu. Ya mudah-mudahan. Oke. Nah kan tadi ya Pak sejumlah tenaga pengajar gitu ya udah pada divaksin. Nah dari kita juga nih sebagai yang udah usianya 18 tahun tentunya bisa ya Pak untuk vaksin. Nah apakah ketika dari sejumlah siswa yang sudah 18 tahun juga tenaga pengajar yang sudah divaksin, jikalau diperbolehkan nanti udah bisa sekolah tatap muka nih, apa saja nih persiapan khususnya untuk dari SMA Negeri 10 Tasikmalaya sendiri untuk KBM tatap muka? Ya. Kita sudah siap ya insya Allah, tapi doakan saja supaya infrastrukturnya rampung ya, karena memang kalau kelas insya Allah lah udah siap, tinggal nanti pendukungnya seperti sarana olahraga yang sedang sekarang ditata ya, karena kelas sekolah kita Pak itu ada kelas tahfidz berbahasa Arab, jadi ada kelas olahraga berbahasa Inggris, kemudian ada kelas PKWU berbahasa Jepang, dan ada kelas akademik berbahasa Inggris. Nah, kita petakan semacam itu, kita untuk menghabit juga sama. Kita punya habit nanti yaitu language by immersion. Jadi bahasa kita rendam, karena bahasa ini menjadi bagian dari keunggulan sekolah ini. Ada 3 bahasa, Inggris, Jepang, dan Arab. Ini berarti yang kelas 11, 12 sudah bisa semua bahasa Arab, bahasa Inggris. Ah, ini kayaknya bisa nih. Pak Sofi bisa bahasa Arabnya? Tapi gak usah dipakai karena saya gak bisa, nanti gak nyambung malah. Ini Inggrisnya oke Pak, Inggrisnya. Inggrisnya oke ya. Iya. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan dong kalau gitu. Keren. Ya. Jadi insya Allah kita siap, hanya saja mungkin begini Pak, mungkin mohon masukannya. Jadi kami meyakini bahwa sekolah ini selama ini kadang stagnan. Nah saya ingin memastikan bahwa sekolah ini milik semua Pak. Jadi SMA 10 ini akan benar-benar bermanfaat, manfaatnya akan optimal, pintu rezeki akan dibuka di mana-mana, artinya pintu kebermanfaat pun akan kemana-mana. Maka kami berharap dimungkinkan gak nih, artinya bahwa meskipun secara hierarki bahwa SMA ini milik Pak Gubernur, taruhlah milik provinsi begitu. Nah sementara kan kita tahu bahwa manfaat besarnya adalah untuk warga Kota Tasik. Ya kan memang agak aneh itu ya, warga Kota Tasik. Nah ingin dimungkinkan gak bahwa nanti ada kepedulian yang luar biasa. Jadi artinya jangan mentang-mentang inilah data milik provinsi. Nah sudah saatnya mungkin Kota Tasik sedikit agak berubah. Bolehlah bukan kita dimanjakan. Pilih salah satu sekolah dulu misalkan sebagai pilot project SMA 10 dijadikan sekolah percontohan gitu Pak. Sehingga kedepannya ada sebuah mimpi di di Kota Tasik, ada miniatur sekolah yang menunjukkan
ciri daripada Kota Tasik, yaitu ada religinya dan ada budayanya. Dan Seputar saat ini siap, tadi di awal sudah sampaikan, religinya ada masjid, ke depan ada asrama, satu lagi kita sudah mengusulkan juga ada menara tertinggi di Kota Tasikmalaya. Dan untuk budayanya kita punya fasilitas, diantaranya ya ada sarana olahraga dengan tribunnya, sudah mencirikan bahwa siap pentas seni dan tuan rumah O2SN, bahkan musabakoh nanti, termasuk mudah-mudahan indoor bisa disegerakan. Nah, mungkin ya nih Pak, ada perhatian khusus, artinya mulailah bahwa ada MOU atau kesepahaman antara dewan dengan eksekutif gitu untuk melihat itu. Ya, luar biasa harapannya. Saya pikir bukan hal yang mustahil impian-impian tadi diwujudkan. Saya melihat dengan kemarin Bapak udah menjalin komunikasi, ya kan, mau telepon saya, akhirnya saya kesini. Oh Pak, saya udah hubungin seluruh Dewan Dapil 4 katanya. Ini ada rekomendasi dari Pak Aceng katanya. Saya pikir begini, secara pribadi ya, saya sangat mendukungnya. Walaupun ini kalau dilihat dari sisi bidangnya kan ini Komisi 4 Pendidikan, tapi kan kalau kita terjun ke masyarakat dilihatnya saya bukan Bapak komisi apa. Oh Pak Haji anggota DPRD kota ya kan gitu, ya kan, harusnya kan di sana. Gitu ya. Jadi saya yakin, saya juga optimis ya, semua akan dengan cita-cita yang cukup baik ini, saya pribadi juga akan mendukungnya gitu ya. Apalagi nanti juga melihat yang penting adalah outputnya, keluaran dari SMA 10 ternyata dari orang-orang yang hebat, bukan hanya orang yang pandai gitu ya. Karena pandai itu ya tinggal belajar bisa gitu lah, tapi menjadi orang hebat dari segala sisi, dari sisi tata krama, sopan santun, ya kan, terus dari sisi otak itu kan luar biasa, dan itu perlu dipupuk dari sekarang. Jadi saya berharap nanti dengan adanya kelengkapan infrastruktur di SMA 10 akan membuat beda dengan SMA lainnya yang tentu infrastrukturnya terbatas begitu. Jadi adik-adik jangan kecil hati. Saya lihat ke sini juga cukup bangga terus terang ya, walaupun di Mangkubumi dan jalannya masuk ke gang gitu ibaratnya kan, jalan Karikil gitu ya. Tapi begitu masuk sekolahannya keren banget gitu ya, keren banget gitu ya. Cukup oke lah ya. Dan memang saya belum masuk ke seluruh SMA di Kota Tasik, minimal dengan lahan yang ada di beberapa SMA saya udah bisa membandingkan, ya kan. Dan saya yakin ke depan dengan adanya program-program Pak Yonandi yang begitu hebat, saya pikir ya, dan itu perlu didorong dan memang perlu direalisasikan gitu ya. Termasuk kan buktinya kan Pak Wali Kota juga peduli juga kan, tinggal angkat telepon udah bisa nambah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti juga dengan adanya komunikasi ini terus-menerus antara sekolah, kepala sekolah dengan kita-kita yang ada di DPRD, saya pikir seluruh program itu juga akan bisa tercapai dengan baik gitu ya. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Harapan dan doa yang sangat luar biasa ya untuk kemajuan pendidikan di Kota Tasik khususnya. Nah, untuk selanjutnya nih ya Pak, bagi saya juga ya seorang pelajar nih, selain mendapatkan fasilitas pembelajaran di sekolah, apakah ada gitu ya fasilitas pembelajaran lain yang diadakan oleh pemerintah secara gratis untuk kita selain kita belajar di lingkungan sekolah gitu? Ya, terkait dengan hal tersebut, memang kalau di sekolah kan udah ada batasan-batasannya ya. Tentu memang seperti hari ini sebenarnya kan ini kan udah menembus batas. Artinya beliau udah menembus batas. Berapa banyak sekolah yang memiliki ruang seperti ini, ya kan? Model seperti ini enggak. Artinya juga memang di luar aturan yang ditetapkan, kepala sekolah juga boleh dan harus
memiliki inovasi-inovasi seperti ini gitu. Ini cukup baik gitu ya. Makanya nanti saya berharap ini adalah bisa jadi lebih maju lagi dengan nanti infrastruktur semua yang udah bisa selesai, dan nanti kan ini juga dipublikasikan kan, artinya ada loh SMA yang seperti ini gitu, nantinya kan lainnya juga akan mengikut. Nah, terkait dengan program-program pemerintah ya kan, memang tidak bisa langsung dari perorangan, karena program yang ada di sini sebenarnya kalau udah program pemerintah yang dijalankan ini ya kan gitu loh. Nah, maksudnya mungkin pertanyaannya program tambahan gitu ya, program tambahan. Nggak apa-apa, nanti coba kepala sekolah Pak Yunandi membuat konsep terkait dengan program tambahan. Saya secara pribadi akan mensupport, contoh umpamanya ada bidang, kalau SMK ya biarkan ada bidang kewirausahaan dan sebagainya. Saya juga sering mengisi sebagai motivator narasumbernya di beberapa terkait dengan wirausaha, karena saya juga latar belakang saya adalah entrepreneur, saya dibesarkan di situ, dan saya juga pernah menjadi karyawan bangsawan ya, bangsawan karyawan, terus hari ini juga memiliki usaha, hari ini juga di DPRD. Mungkin apa yang saya bisa saya berikan ke siswa-siswi tentunya gitu, dan jangan khawatir, free, nggak usah bayar ya kan? Gitu. Jadi boleh nanti ada program apa mungkin nanti kita selaraskan dengan yang tentu dengan kemampuan saya. Kalau itu nanti nggak ada, mungkin bisa nggak kolaborasi dengan program yang mudah begini Pak gitu. Nanti coba Pak Yunandi bikin aja program, ditawarkan ke kita terkait dengan kegiatan yang ada di bawahnya, ekstrakurikuler seperti apa ya kan, dan sebagainya ya kan. Ada seminar apa, nanti saya bisa mengakomodirnya begitu ya. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Yang penting ide-idenya dulu dikeluarkan, jangan dibatasin. Jadi sampaikan aja ke saya sebagai wakil dari adik-adik ya kan, wakil juga dari Pak Kepala Sekolah, guru-guru sebagai anggota DPRD. Nanti saya akan coba membantu merumuskan lah ini ke sana ya. Selama saya bisa bantu, pasti saya bantu ini ke sana ya. Terima kasih. Yang penting semangat gitu. Siap. Yang penting adik-adik ini sekolah harus semangat, harus punya komitmen, belajarnya harus kuat, jangan terus HP yang setiap harinya kita berjam-jam belajarnya sedikit gitu. Fokuslah di belajar, karena nanti akan merasa rugi setelah adik-adik udah seperti saya, seperti bapak ini, kenapa saya dulu nggak belajar rajin ya gitu loh. Jadi harus benar-benar kutu buku ya saatnya begitu, dan jangan sia-siakan waktu itu. Apalagi sekarang waktu cukup banyak di rumah, harus banyak baca, harus banyak tanya, banyak ini. Yang penting hubungan antara siswa dengan guru saat ini masa pandemi ini harus jangan sungkan dan bertanya, termasuk adik-adik mau diskusi dengan saya di DPRD pun juga boleh ya kan. Nanti HP juga minta ke Pak Yunandi, saya punya HP juga boleh, seluruh kota Tasik mengaksesnya, boleh chatting 24 jam dan sebagainya gitu ya, untuk membantu. Ini perlu diinformasikan, dipahami Pak, bahwa ya diketahui lah gitu, SMA 10 itu mencanangkan double track Pak ya? Jadi double track kurikulum. Jadi kita melaksanakan program Kurtilas begitu. Nah, track yang pertama, track yang keduanya Kurtilas kita itu apa? Kurikulum 2013 begitu. Jadi Kurtilas ini bukan kurikulum tilas Pak, tapi kurikulum 2013. Nah, jadi ini track yang keduanya itu ya sesuai dengan latar Bapak juga. Nah, kita melaksanakan CTL, Contextual Teaching and Learning, berbasis life skill. Nah, life skillnya itu ada hard skill dan soft skillnya. Tadi soft skillnya kita kunci menjadi keunggulan sekolah, yaitu keunggulannya religi. Di situ ada tahfidz, ada akhlak mulia, sopan santun dan sebagainya. Betul. Yang kedua ada bahasa, tadi yang tiga, dan satu lagi adalah SMA terbuka Pak. Nah, itu SMA terbuka yang banyak manfaatnya itu. Nah, kemudian ya tadi, hard skillnya adalah kita berbasis vokasi Pak. Jadi tidak di kita ada pelajaran, semua SMA itu sama kurikulumnya, itu ada namanya PKWU. Nah, prakarya dan kewirausahaan. Nah, disitulah. Nah, prakarya kewirausahaan ini ada 4 bidang, yaitu ada
apa namanya kerajinan, ada budidaya, kemudian ada apa namanya apa yang berkaitan dengan teknik teknologi lah ya gitu ya. Kemudian satu lagi adalah apa namanya kok lupa ya itu. Nah jadi salah satunya kita kemarin mencoba di di budidaya Pak, pengolahan maaf, yang keempat pengolahan hasil makanan pengolahan makanan berbasis bahan baku lokal yaitu pisang. Nah di situ apa yang kami lakukan, jadi ke depan kita programnya ya semua siswa di sini wajib menjadi seorang di owner. Nah jadi seorang di owner, jadi intinya calon manager, calonnya pokoknya pimpinan lah, calon pimpinan semuanya juga. Meskipun pada akhirnya ya harus bertahap dari awal. Nah makanya untuk program itu salah satunya kami membutuhkan orang-orang seperti Bapak, butuh seorang motivator, butuh seorang narasumber yang andal lah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Insya Allah sekolah ini akan menjadi salah satu yang mencetak Pak para pengusaha muda yang tadi berakhlak mulia Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Nah untuk itu saya kira tepat nanti Pak, insya Allah kita akan lebih lanjut adanya komunikasi yang lebih oke lah begitu Pak antara Sepetas dengan Dewan juga. Oke, jadi ini udah mulai nyambung ya. Jadi nanti Pak Yonandi bikin program itu tentu karena kita mengakses dari APBD, nanti dari masuk pokok-pokok pikiran anggota dewan. Memang perencanaannya nanti seperti biasa 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa mendadak Pak 3 bulan berikutnya ini kalau terkait akses pembiayaan ya kan. Tapi kalau umpamanya acara langsung di sekolah panggil saya dan sebagainya, Pak ngisi acara ini ya langsungnya nggak ada masalah. Tapi terkait dengan nanti akses pembiayaannya mungkin supaya ini kita mendatangkan umpamanya mentor dari mana dan sebagainya, ya itu pembiayaan nanti kan itu kan penyerapan APBD dari pokok-pokok pikiran anggota dewan juga bisa. Jadi itu adalah 1 tahun sebelumnya kita udah direncanakan, dan itu adalah sering saya jalankan. Kalau kita melatih biasanya di hotel dan sebagainya gitu pelatihannya itu, terus nanti secara teorinya nanti juga ke lapangan dan sebagainya. Termasuk juga di Kota Tasik sekarang juga ada yang namanya wirausaha baru dan sebagainya. Tapi kan ini untuk siswa ternyata kan ini kan pelatihan dasar ya, nanti nggak apa-apa kalau memang diadakan di sekolah, tinggal perencanaan itu 1 bulan juga bisa sebenarnya. Kalau hanya saya bikin narasumber terus memberikan topiknya begini arahnya kemana gitu, bisa, silakan aja ya. Boleh. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Masya Allah. Nah untuk selanjutnya mungkin ya Pak, kan baru-baru ini di SMA Negeri 10 Tasikmalaya kan ada program, yaitu program vokasi ya, yang seperti Bapak katakan tadi, yang salah satu tujuannya itu agar siswa-siswi itu setelah lulus dari SMA Negeri 10 Tasikmalaya itu bisa melanjutkan bekerja atau masuk universitas. Kemungkinan untuk yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan tidak sulit lagi jika tidak ingin melanjutkan ke universitas. Nah, di daerah Tasik ini gitu, adakah usaha untuk penyerapan ketenaga kerjaan untuk lulusan SMA Pak? Karena kalau dibandingkan dengan SMK gitu ya, kalau SMA itu bisa dikatakan belajar dari nol gitu untuk jiwa kewirausahaan, kecuali dari jiwa anak SMA tersebut yang memiliki jiwa kewirausahaan tersendiri, jadi tidak susah. Nah, bagaimana nih jika si anak SMA tersebut tidak memiliki jiwa kewirausahaan, juga tidak ingin melanjutkan untuk ke universitas, karena anak SMA itu kan tidak semuanya berkeinginan melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Nah, adakah usaha gitu dari pemerintah untuk memberikan gitu tunjangan ketenaga kerjaan untuk siswa atau siapapun yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan gitu. Gitu ya. Jadi gini, adik-adik juga ini kelas 2 ya, semuanya rata-rata kelas 2 kelas 3 ya. Ada yang kelas 1? Ada ya, nggak apa. Jadi mindsetnya juga harus dirubah. Kenapa? Karena kita ini pengangguran cukup banyak, termasuk Tasik juga cukup banyak. Jadi saya berharap adalah mindset mulai hari ini sekolah jangan untuk bekerja. Nah ini saya juga ke anak-anak saya bahwa hilangkan yang namanya kita mencari pekerjaan
karena saya sudah sebagai contoh pernah jadi tadi saya bilang bangsawan, banyak karyawan, keren ya gitu. Terus sambil bekerja saya buka usaha dan sampai hari ini juga masih ada. Terus saya juga masuk di dunia bisnis networking, terus di DPRD sebagainya. Yang membuat hidup kita lebih baik memang kita menjadi entrepreneur, kita harus punya usaha ya. Jadi mindsetnya saya sekolah harus pinter, begitu saya lulus saya akan buka usaha. Dan buka usaha ini sebenarnya jiwa wirausaha itu bisa diciptakan, ya kan? Saya nggak setuju dengan mendingan yang cocok dengan hobinya lebih, enggak juga gitu. Hobi kadang-kadang kalau kita nggak pas kita juga nggak bisa maju gitu. Contoh kalau hobinya hanya nonton TV dan sebagainya kan juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah jadi mendingan adik Sofi ya, ciptakan mulai hari ini adalah mindset bahwa afirmasi setiap pagi begitu lulus sekolah saya akan kuliah, lulus kuliah saya akan buka usaha begitu. Atau toh kalau ada adik saya udah memutuskan saya nggak bakalan kuliah, nggak apa-apa, lulus sekolah saya pasti bisa buka usaha. Nanti yang udah lulus coba nanti diskusi dengan saya, makanya kalau nanti pintu kelas 3 saya akan masuk bagaimana menjadikan kita jiwa wirausaha. Saya akan masuk ke sana, nggak apa-apa, saya siswa akan saya masuk supaya mindsetnya juga bisa berubah ya, walaupun toh nanti karena penyerapan tenaga kerja ini sedikit, kalau semuanya mengarah ke sana nanti wirausahanya sisanya gitu loh. Jadi maksud saya cita-citanya dulu menjadi wirausaha, baru nanti sisanya ke bekerja gitu. Kita balik mulai hari ini. Dan memang saya kasih bocoran ya, yang selama ini saya dapat, yang saya pakai selama ini, saya punya rumah, mobil dan sebagainya adalah dari wirausaha, bukan dari bekerja. Yang paling banyak ke 80% dari situ gitu ya kan. Nanti ada strategi-strateginya, walaupun modal kecil dan sebagainya, bagaimana kita bisa melampauin hasilnya daripada kita menjadi seorang tenaga kerja atau seorang PNS seperti Pak Guru. Nanti jangan khawatir, nasi kasih rumusnya supaya bisa tuh Pak, alhamdulillah saya bisa melewatin gaji Bapak katanya. Nah gitu kan, bagus, gak apa-apa kan dilewatin Pak ya, kan begitu. Harus mindsetnya, cita-citanya begitu ya. Oke, nanti ada sesi kapan-kapan kalau ada wirausaha saya masuk untuk sebagai narasumbernya. Alhamdulillah nih kita ada amunisi nih, anak-anakku semua nih, kita kan ada Sekolbak nih, yaitu Seputas Community Literasi Bursa Kerja Pak. Ya perlu diketahui Pak, di kita mungkin ya mindsetnya juga memang ala latar belakang ekonomi Pak. Di sini hampir 70%-an lah gitu Pak. Betul. Dengan ekonomi ya kurang beruntung gitu Pak ya. Nah jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu ke depan Pak, kita butuh itu. Jadi kita berharap ya, tapi tetap ini faktanya Pak. Jadi di 100% itu ya 85% itu ya di sini tidak melanjutkan. Ketimbang mereka hanya menjadi beban buat keluarganya, setidaknya tadi betul Pak, apakah buka usaha atau bekerja di orang lain. Makanya kami kenapa beranikan diri ini, kadang memang ini kan bukan SMK. Pada akhirnya definisi SMA yang dulu disampaikan di awal, SMA adalah sekolah yang kemudian membawa anaknya untuk melanjutkan, tidak juga. Karena sekarang sudah dilema. Ini keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Jangan sampai kita menjadi penyumbang pengangguran juga, Pak. Ya, betul. Nah, jadi ketika 85% tidak melanjutkan, ini menjadi PR buat sekolah. Harapannya tetap kita akan memastikan mereka bisa melanjutkan. Tapi kan kondisi belum tentu juga kita bisa memaksakan itu. Ya. Sehingga pada akhirnya, nah ketika kami tadi membuat double track dan memisahkan ada keunggulan, kemudian juga ada vokasi, harapannya adalah kita akan output kita seorang anak yang soleha begitu, juga anak pun punya pengetahuan dan keterampilan. Jadi ketika nanti tidak ada tidak bisa melanjutkan, ya dia sudah siap. Nah keterampilan yang dimiliki itu bukan hanya sekedar keterampilan misalkan bisa menjahit, kemudian bisa menyulam dan sebagainya, tidak. Tapi ada hal yang luar biasa adalah mindsetnya. Ya. Tadi kata Bapak, jadi mindset seorang yang bisa buka usaha atau pengusaha, jadi seorang yang bangsawan, tadi kan banyak karyawan, jadi seorang di owner lah gitu Pak. Dan pun dia pun jangan sampai malu ketika dia bekerja di perusahaan atau kerja di orang lain. Karena jadi seorang yang sukses mungkin harus dari bawah juga bisa jadi kan Pak ya. Tapi yang paling utamanya lah mengikis habis adalah tadi seorang anak yang tidak mau berbuat apa-apa, sebuah anak yang tidak mengembangkan potensinya.
Dan saya pikir ini sesuatu tantangan nih Sofi. Tadi Bapak bilang semua itu punya potensi. Jiwa wirausaha bisa ditumbuhkan, bisa diciptakan. Kita undang nanti, siapkan Sofi itu. Nah, nanti untuk kelas 12 nih ya. Nah, jadi kita beri sajian yang luar biasa. Nanti kita bisa undang di episode berikutnya. Ya Pak, ya Oke, siap hadir ya. Oke. Nah, jadi intinya ya teman-teman, buat semuanya harus tetap semangat gitu. Terus tingkatin lagi gitu ya potensi kita, cari bakat kita gitu. Supaya nanti kita tidak bingung nih bakat kita di mana, jiwa kita di mana gitu ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Nah, Pak, kan tadi kata Bapak, jiwa kewirausahaan itu sebenarnya ada, cuma kan perlu diasah gitu ya. Nah, juga ada yang memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tetapi kan dari segi biaya juga kan perguruan tinggi negeri agak tinggi gitu ya, juga susah juga gitu untuk masuk ke PTN. Nah, adakah gitu beasiswa yang bisa menjadi penunjang bagi siswa-siswi di SMA ataupun SMK gitu ya, untuk bisa terus melanjutkan ke PTN jikalau ya dari dirinya sendiri ingin melanjutkan gitu untuk ke PTN. Syaratnya pinter ya. Kalau syaratnya pinter bisa aja. Jadi syaratnya dulu harus pinter. Jadi orang pinter itu nanti dicari ya, dicari. Ya intinya kan gini. Betul tadi ada beberapa memang mayoritas akhirnya kan walaupun SMA akhirnya kan bekerja. Betul tadi data menunjukkan itu. Makanya kadang-kadang yang penting gini, fokusnya adalah sekarang ini adalah masa sekolah. Fokus di sekolahan sambil kita tadi afirmasi mindset kita juga harus mulai digeser ya kan. Yang penting adalah bagaimana kita saat ini jangan banyak cabang berpikirannya, tapi fokus sekolah, harus benar-benar bagaimana kita bisa lulus dengan nilai terbaik gitu loh, dengan nilai terbaik itu dulu. Nah nanti kalau memang tadi terkait dengan Pak ternyata ada loh ini Pak itu lulusan bagus tapi ternyata sana sini belum beruntung, tapi umumnya kalau lulusannya baik terima loh bagian apa itu di perguruan tinggi tetap ada biayanya gitu. Tapi nanti makanya bikin program coba sekali-kali nanti Pak kepala sekolah, bisa enggak ini kalau ini apa aja lulusan yang bagus-bagus ini sekolahnya dibantu biayanya, ya coba aja dibuat kan bisa. Kalau nanti ada menunya yang saya bisa anggarkan kan itu juga bisa aja gitu loh ya. Kalau menunya nggak ada ya kita nggak bisa gitu. Tapi intinya adalah kalau memang itu bisa diambil beasiswa dari APBD, sebenarnya kalau asal kita mau bisa aja ya kan. Itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Yang penting adalah syaratnya ternyata ini anak memang masuk 10 besar ini dan dia nggak mampu ya. Saya sebagai anggota dewan tentu harus berpikir kan intinya ke sana. Jadi syaratnya yang penting sekarang sekolah yang rajin, kutu buku supaya lulus dengan predikat yang terbaik ya. Terkait nanti ternyata udah hebat orang tuanya belum bisa mencukupin, ya kita diskusi lah gitu maksudnya gitu loh ya. Itu aja intinya. Tapi jangan dipikirkan yang terlalu jauh dulu, itu biar pikirkan beliau aja gitu ya. Anak-anak yang penting fokus sekolahnya aja ya. Manfaatkan hari ini, minggu ini ya kan, tahun ini harus menjadi tahun yang terbaik untuk sekolah ya kan, sampai nanti lulus sampai kelas 12 selesai ini ke sana. Ya jangan khawatir, yang penting semangat. Iya, ini memang PR ya, apalagi di pandemi ini ya. Kelas 12 ini benar-benar tidak ada sentuhan sedikit pun ya. Ini sudah hampir tuntas begitu. Nah, sentuhan kasih sayang, sentuhan didikan, sentuhan ajaran lepas sudah. Semuanya hanya mengandalkan komunikasi lewat HP. Makanya insya Allah anak-anakku semua di kelas 12 masih ada waktu. Tenang saja kalian, sampai bulan Juni, sampai ijazah belum keluar masih ya ada di sekolah lah, masih warga kita ya harus sekolah. Jadi insya Allah kita berapa nih yang sekarang kelas 12? Ada? Yang kelas 2 berarti kelas 3 ada? Oh 2 sama 1 ini ya semua ya. Oke. Jadi nanti untuk kelas 12 yang saat ini menyaksikan ya di rumahnya masing-masing begitu ya, insya Allah kita akan memberikan bimbingan dan pemantapan baik persiapan UTBK
maupun nanti tadi ya kita akan coba ramaikan sekolbak begitu ya, seputar community literasi bursa kerja. Artinya apa? Ya, kita tetap arahkan semuanya untuk bekerja, untuk melanjutkan. Tapi ketika itu tadi sulit ya sudahlah, kita berikan juga arahan supaya apa? Begitu mereka keluar ada pegangan lah, ada sesuatu yang membuat mereka percaya diri untuk melakukan sesuatu. Ada benar-benar ada sebuah sikap keputusan yang dia putuskan, saya harus bekerja tapi dengan benar. Dengan benarnya itu apa? Nanti kemudian akan kita fasilitasi lah begitu. Tadi kan Pak Yunandi ada yang kaitannya bahan olahan kala ya. Itu juga sebenarnya di industri perdagangan juga ada programnya, karena Koperasi Indak itu juga mitra kerja Komisi 2. Jadi juga ada. Jadi jangan khawatir, sebenarnya program-program itu juga di dinas juga memang ada. Nanti kita manfaatin aja di sana ya. Ya, mudah-mudahan Pak, mohon ininya aja. Kita sebenarnya kemarin sudah melaksanakan itu. Jadi kita sudah komunikasi dengan Koperindak, dan yang waktu kegiatan itu kita mendatangkan Cobakik Pak. Itu Cobakik itu salah satu kuliner yang sering berkomunikasi atau bekerja sama dengan Koperindak. Nah, mereka semua alat termasuk yang alat beratnya 1 kintal dibawa ke sini dan gratis. Semua alatnya itu gratis. Ke depan kita insya Allah kita akan kerjasama juga tadi Pak dengan WUB. Di sini udah ada itu alat mesinnya? Bahan punya Kocobakik dibawa ke sini. Waktu itu dibawa ke sini. sini. Nah, sekarang dibawa lagi Pak. Tinggal ruangannya adalah ruang PKWU. Nah, jadi untuk kelas 12 anak-anakku siap, nanti kita ada Bing UTBK. Nah, tadi ketika ditanya beasiswa, betul. Jadi kalian mendapat beasiswa ya harus ke negeri lah ya. Kalau ke negeri itu dapat beasiswa dijamin itu ya. Jadi kalian tinggal siapkan aja SKTM. Jadi kalau udah lulus, siapkan SKTM-nya. Datangi rektornya. Karena kalau rektornya nanti tidak membantu, ya nanti kalian bisa mengajukan itu apa namanya kartu Indonesia Pintar atau apa sajalah itu ya, bisa dinikah. Nah, jadi syaratnya itu betul kata Pak Murjani ya. Jadi jangan sampai kalian ingin beasiswa tapi gak ada keinginan keras untuk belajar lah begitu. Nah, yang kedua tadi pokoknya kalau saat ini tidak bisa melanjutkan, kita akan fasilitasi supaya apa? Ya supaya ada kepercayaan diri untuk bisa bekerja, kemudian ada keterampilan untuk menguatkan atau mensupport bisa bekerja lebih baik lagi di tempat yang lebih baik lagi, atau kalau perlu menjadi seorang tadi entrepreneur yang luar biasa sehingga bisa membuka menjadi wirausaha muda yang luar biasa, membuka kerja sendiri gitu Pak, jadi menjadi seorang bangsawan seperti Bapak begitu ya Pak. Nah, makanya tenang, jangan takut, ada Bapak nanti siap untuk berbagi kepada kita semuanya. Itu mungkin ya. Jadi bangsawan itu bangsanya karyawan, jadi pegawai gitu maksudnya. Jadi jangan sampai ada pikiran selalu ingin cepat begitu ya. Jangan selalu ingin terburu-buru jadi seorang pimpinan. Tidak ya, kecuali ya warisan ya. Kan jarang kalau dapat warisan baru. Kalau enggak ya sudahlah. Berarti kita harus bertahap meniti karir lah begitu. Ya begitu mungkin Sofi ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya, ini sangat inspiratif gitu ya buat kita. Amin. Nah juga buat teman-teman semua tetap semangat, meskipun gitu kita sekolah masih daring, tapi kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa secepatnya sekolah tatap muka, dan jangan lupa jaga kesehatan juga, jaga jarak, cuci tangan, intinya jangan lupa 3M ya. Nah untuk kesuksesan diri sendiri juga ditentukan oleh diri sendiri. Jadi buat teman-teman semua, jika ingin sukses, berjuanglah dari sekarang, karena yang menentukan kesuksesan itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan banyak pengetahuan buat kita semua gitu ya. Ya pokoknya terima kasih gitu ya Pak. Untuk semuanya, sampai jumpa ya di next episode Talas ini. Stay tune pokoknya dengan bintang tamu yang super inspiratif buat kita semua. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk in the class.